Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati, NIM 41 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo. Di sini saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Memasuki materi yang pertama yaitu kedudukan hukum pemerintah. Di sini, kedudukan hukum pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai wakil dari lembaga publik. Yang kedua, sebagai wakil dari badan hukum privat. Kedudukan hukum pemerintahan, menurut ahli hukum Romawi, Ulpianus menulis bahwa hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Menurut Cidil Ali, kriteria menentukan status badan hukum publik yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dapat dilihat dari pendiriannya. Badan hukum didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Yang kedua, dapat dilihat dari lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan publik. Yang ketiga, dapat dilihat dari badan hukumnya, yang diberi wewenang publik seperti membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum. Kriteria yang dikemukakan Cidil Ali pada saat hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan, mengeluarkan kebijakan, keputusan, dan ketetapan. Kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur hukum publik dan diserai kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat dan dilekati dengan kecakapan hukum. Kedudukan pemerintahan dalam hukum publik. Hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Menurut pendapat H.D. van Wyk William Koninginel-Belt mengatakan bahwa di dalam hukum mengenai badan hukum, kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organ yang mewakilinya. Macam-macam jabatan pemerintah. Keluasan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini seiring sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Menurut Idro Harto, organ pemerintahan atau tata usaha negara dibagi menjadi 5. Yang pertama, instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Yang keempat, instansi kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan. Yang kelima, lembaga hukum swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat atau dengan berbagai pengecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangannya. Contohnya seperti kumpulan orang atau dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, dan perkapalan, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarelaan, dan lain-lain. Badan hukum adalah sebagai subjek kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia. Dalam kepustakaan, hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum. Unsur-unsurnya antara lain, perkumpulan orang atau organisasi yang teratur, dapat melaksanakan pembuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, adanya
harta kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Materi yang kedua tentang kewenangan pemerintah. Di dalam kewenangan pemerintah terdapat asas legalitas dan wewenang pemerintah. Asas legalitas merupakan prinsip dasar utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara, memiliki makna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas legalitas dalam kedudukan negara, hukum liberal memiliki kedudukan sentral atas sebagai suatu fundamen dari negara hukum. Wewenang pemerintahan. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi asas legalitas adalah wewenang yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Menurut Bakir Manan, wewenang dalam bahasa hukum bukan berarti kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan. Pilar negara hukum yaitu asas legalitas. Berdasarkan prinsip ini, tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Jadi, sumber wewenang bagi pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara atribusi, cara yang kedua delegasi, dan cara yang ketiga mandat. Materi yang ketiga yaitu tindakan pemerintah. Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak hanya relevansinya dengan tindakan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Tindakan hukum administrasinya adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum administrasi. Unsur-unsur tindakan pemerintah. Unsur-unsurnya antara lain yaitu dibagi menjadi 4. Unsur yang pertama yaitu perbuatan dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai penguasa maupun sebagai alat kelengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Unsur yang kedua yaitu perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Unsur yang ketiga yaitu perbuatan tersebut sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum administrasi. Unsur yang keempat yaitu perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Macam-macam tindakan hukum pemerintah. Administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili 2 institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. Karena mewakili 2 institusi yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Cara untuk menentukan tindakan pemerintah diatur oleh hukum publik ataupun hukum privat, yaitu dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku.
Jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hanya hukum privatlah yang berlaku. Karakteristik tindakan hukum pemerintah. Di kalangan para sarjana, terjadi perbedaan pendapat mengenai sifat hukum pemerintah. Dalam setiap negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan oleh asas legalitas yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup urusan pemerintah itu demikian kompleks sehingga untuk efektivitas dan efisiensi diperlukan pula keterlibatan pihak swasta yang diwujudkan dengan kerjasama atau perjanjian. Tindakan hukum pemerintah yang dilakukan dengan melibatkan pihak swasta ini disebut tindakan hukum campuran. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam tugas hukum administrasi negara ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.